Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa E Channel. Di novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatnunisa. Di part kali ini menceritakan kesalahpahaman antara Naira dengan Gus Zilan. Seperti apa itu? Oke, sebelumnya kamu bisa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan ya. Malam ini aku duduk termenung di dekat jendela kamar dengan tatapan lurus ke depan. Di sana terlihat beberapa santri tengah berlalu lalang hendak ke masjid. Aku tersenyum mengingat kembali kenangan yang lalu saat masih menjadi santri. Kembali mengingat kejadian pagi tadi sehabis mengajar. Gus Zilan berpamitan keluar untuk menemui sahabatnya. Dan sampai saat ini dia belum kembali. Tentu saja rasa khawatir itu ada. Sebab ini tidak seperti hari-hari biasa. Kuambil gawai di atas nakas, samping tempat tidur. Menatap aplikasi berlogo hijau dengan harapan Gus Zilan akan segera membalas pesan. Namun yang dinanti-nanti tak kunjung membalas. Hanya pesanku yang bercentang dua tanpa dilihat. Terakhir kali aktif beberapa jam yang lalu. Saat hendak mengambil air minum di kulkas, tak sengaja diriku mendengar sesuatu yang sulit ku percaya. Apalagi aku sudah sangat mempercayainya sebagai suami. Dan kini, ia menodai kepercayaan itu dengan begitu mudah, tanpa memikirkan perasaanku sama sekali. Dan sepertinya diriku harus mencari kebenarannya sendiri. Lagi pula, tak apa kan, jika seorang istri punya kecurigaan pada suaminya sendiri. Setelah mendengar desas-desus masalah yang mungkin bisa dikatakan masalah besar. Pagi ini aku berniat untuk mengikuti kemanapun Gus Zilan pergi. Setelah sebelumnya ia kembali berpamitan padaku jika akan menemui salah seorang sahabatnya di salah satu kafe di sekitaran jalan. Awalnya Umi tidak memberiku izin untuk keluar. Namun ku coba untuk meyakinkannya jikalau aku bisa menjaga diri dengan baik. Segera ku percepat langkah menuju luar gerbang pesantren. Kemudian memberhentikan satu taksi. Ke kafe kalau bisa sedikit lebih cepat ya Pak. Baik Mbak, ucapnya sembari menganggukkan kepala, tanda mengerti. Dalam keadaan seperti ini, tanganku tak henti-hentinya mengelus dada. Rasanya detak jantungku berdegup lebih kencang dari biasa. Pikiranku pun menelisik, siapa sahabat yang ditemui Gus Zilan sepagi ini? Sedikit khawatir jika ia menemui seseorang yang kemarin namanya tak sengaja ku dengar dari bibir mbak-mbak dalam. Setengah jam perjalanan menuju ke kafe tempat di mana Gus Zilan dan sahabatnya itu membuat janji. Akhirnya, taksi yang kutumpangi pun berhenti di halaman kafe itu. Segera ku percepat langkah 1000, mencari-cari sosok Gus Zilan di dalam. Awalnya sulit sekali mencari, sebab di tempat ini begitu banyak pengunjung.
Namun tak sengaja telingaku lamat-lamat mendengar percakapan seseorang yang suaranya begitu tak asing bagiku. Segera diriku mencari tempat yang lumayan dekat dengan tempat mereka, agar diri ini bisa leluasa mendengar perbincangan di antara mereka. Jadi, sahabat yang ingin ditemui Gozilan sebagai ini ialah Neng Marwa. Mengapa tak jujur saja jika yang ingin ditemuinya adalah perempuan itu? Mungkin ketika Gozilan jujur, aku tak akan mengikutinya seperti ini. Tapi tunggu, kenapa perbincangan Neng Marwa mengarah ke masalah beberapa bulan yang lalu, saat dimana Gozilan akan menikahinya? Dan apa ini? Tidak mungkin kan? Mataku menatap kosong ke depan. Aku tak tahu kapan Gozilan berjalan ke arahku. Akan tetapi saat kembali sadar, dirinya sudah berdiri tepat di depanku dengan tatapan keterkejutannya. Sementara Neng Marwa berdiri di sampingnya dengan tatapan menunduk ke bawah. Segera aku tepis tangan Gozilan yang hendak merengkuh tubuh. Isakan kecil mulai keluar dari bibir. Rasanya benar-benar tak percaya dengan apa yang ku dengar barusan. "Jangan dekati aku, menjauh," hardikku. "Dengarkan dulu penjelasanku, semua ini hanya salah paham." Aku menggeleng, salah paham. Setelah mendengar kebenaran dan yang ku dengar dengan apa yang ku lihat itu termasuk kesalahpahaman. Hanya orang bodoh yang percaya jika itu hanya kesalahpahaman. Dan aku tidak ingin menjadi orang bodoh itu. "Tidak, stop. Aku tidak ingin mendengarnya, Gus. Aku tidak mau. Aku tidak ingin bodoh lagi. Aku kecewa, Gus." Begitu bodohnya aku, dengan mudahnya memaafkan kesalahan yang diperbuat sebelumnya, hingga ia kembali melakukan kesalahan kembali. Apa mungkin Gozilan hanya menganggapku sebagai mainan, hingga sesuka hatinya mempermainkannya begitu saja? Aku segera berbalik, melangkah secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Meski Gozilan terus saja berusaha menjelaskan kenyataan yang ada, tapi untuk saat ini diriku tak ingin mendengar penjelasan apa-apa. "Aku butuh waktu sendiri," ucapku melangkah cepat menuju pintu keluar. Sedikit berlari agar Gozilan tak mengejar. Nyatanya salah. Gozilan tetap mengejarku dari belakang. Tanpa menatap kanan kiri terlebih dulu, diriku langsung menyeberang jalan. Entah takdir atau bagaimana, akan tetapi secepat kilat tubuh ini terempas keras ke jalan. Terakhir, telingaku hanya mendengar teriakan Gozilan. Setelahnya gelap. Kuharap ini bukan akhir dari hidupku. Cuplikan part selanjutnya. 3 bulan aku menunggu Naira bangun dari tidur panjangnya. Betapa bahagianya aku saat tahu ia sadar. Akan tetapi rasa itu sirna saat dirinya tidak mengenaliku. Duniaku runtuh. Tuhan, inikah balasanmu untukku karena telah menyia-nyiakan seorang wanita seperti Naira?